Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat di mana kita akan mengungkap berbagai kisah mistis dan pengalaman horor yang nyata. Kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah yang konon terjadi di Jalan Tol Cipularang kilometer 97, jalan yang terkenal dengan banyaknya kecelakaan misterius dan penampakan makhluk gaib. Apakah kalian pernah melewati jalan ini saat malam hari? Jika iya, mungkin kalian pernah merasakan sesuatu yang aneh, atau bahkan melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Jika tidak, bersiaplah, karena setelah mendengar kisah ini, kalian mungkin akan berpikir dua kali sebelum melewati jalan ini sendirian di malam hari. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, Raka sedang mengendarai mobilnya sendirian, melaju di Jalan Tol Cipularang menuju Jakarta. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 1.37 dini hari. Jalanan begitu lengang, hanya sesekali ada truk besar yang melintas di jalur kiri. Ia baru saja pulang dari Bandung setelah menghadiri pertemuan bisnis yang cukup melelahkan. Badannya terasa letih, tapi ia ingin segera sampai di rumah. Kopi kaleng yang dibelinya di rest area sebelumnya masih setengah penuh di cup holder. Sesekali, ia menyeruputnya untuk mengusir kantuk. Udara di dalam mobil terasa lebih dingin dari biasanya, padahal AC-nya diatur dalam suhu yang normal. Raka tidak terlalu memikirkannya, menganggapnya hanya efek kelelahan. Namun, semakin dekat ke kilometer 97, suasana menjadi semakin aneh. Tiba-tiba, radio mobilnya menyala sendiri, mengeluarkan suara gemerisik yang tidak jelas, seperti suara bisikan yang samar, tetapi kata-katanya tidak dapat dipahami. Raka mengernyit, mencoba mematikan radio dengan menekan tombol power, tetapi tidak berhasil. Layar radio tetap menyala, menampilkan frekuensi acak yang berubah-ubah. Sebuah suara lirih muncul di antara frekuensi tersebut. Suara seorang wanita samar-samar memanggil, "Mas, mas." Tenggorokan Raka terasa kering. Ia menelan ludah dan menginjak pedal gas lebih dalam. Sial, mungkin ini cuma gangguan sinyal, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, semakin jauh ia melaju, suara itu semakin jelas. Hingga akhirnya, suara itu berhenti mendadak. Namun, justru saat itu pula, matanya menangkap sesuatu di bahu jalan. Seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Ia mengenakan gaun merah panjang. Rambutnya hitam pekat, tergerai hingga menutupi wajahnya. Sosok itu hanya berdiri diam, tidak bergerak, tidak bereaksi terhadap mobil yang melaju dengan cepat. Jantung Raka berdegup kencang. Meskipun tubuhnya merinding, ia tetap mencoba bersikap rasional. Mungkin cuma orang gila yang nyasar ke jalan tol, gumamnya. Namun, saat mobilnya melewati titik di mana wanita itu berdiri, dung! Sebuah suara keras terdengar dari bagasi belakang mobil. Seperti ada sesuatu yang jatuh atau menghantam bagian belakang kendaraannya dengan keras. Raka terlonjak kaget. Tangannya mencengkeram setir lebih erat. Dengan tangan gemetar, ia melirik ke kaca spion. Tidak ada siapa-siapa. Wanita berbaju merah tadi sudah tidak ada di tempatnya. Tapi, bagaimana mungkin? Ia tidak mungkin pergi dalam hitungan detik. Sebuah firasat buruk mulai menyelinap ke dalam pikirannya. Ia merogoh ponselnya, ingin menghubungi seseorang, siapapun, agar merasa lebih tenang. Namun, sebelum sempat membuka kunci layar, seseorang berbisik di telinganya. "Mas, kenapa ngebut banget?" Jantung Raka serasa berhenti berdetak. Suara itu berasal dari kursi belakangnya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengintip lewat kaca spion dalam. Dan saat itu pula, sesuatu yang tidak seharusnya ada terlihat jelas di bayangan kaca. Wanita berbaju merah itu kini duduk di kursi belakang. Mukanya pucat, bibirnya membiru. Rambut panjangnya masih menutupi wajahnya. Tetapi dari celah-celah rambut itu, Raka bisa melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ia tersenyum. Raka berteriak panik, hampir kehilangan kendali atas mobilnya. Dengan gemetar, ia menginjak pedal rem sekuat tenaga
membuat mobil berdecit keras dan berhenti di bahu jalan. Sesaat ia tidak berani menoleh. Ia hanya bisa duduk diam, napas tersengal-sengal, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Akhirnya, dengan sisa keberanian yang ia punya, ia menoleh ke belakang dan yang ia lihat adalah kursi belakang kosong. Namun, ada sesuatu yang membuatnya semakin merinding. Jendela belakangnya penuh dengan jejak tangan berwarna merah. Panik, Raka segera menyalakan mobilnya kembali dan melaju sekencang mungkin tanpa melihat ke belakang lagi. Ia baru merasa sedikit lega setelah mencapai rest area terdekat dan memutuskan untuk berhenti di sana, mencoba menenangkan diri. Saat pagi menjelang, ia mulai mencari tahu tentang kisah di balik kilometer 97. Dan yang ia temukan membuatnya semakin tidak bisa tidur. Banyak pengendara yang mengalami kejadian serupa. Sosok wanita berbaju merah sering terlihat di sekitar kilometer 97. Beberapa orang mengalami gangguan aneh, bahkan ada yang mengaku melihatnya di dalam kendaraan mereka, persis seperti yang dialami Raka. Konon, sosok itu adalah arwah seorang wanita yang meninggal di lokasi tersebut akibat kecelakaan tragis. Namun, tidak ada yang tahu pasti siapa dia atau mengapa ia terus muncul di sana. Yang jelas, sejak malam itu, Raka bersumpah tidak akan pernah lagi melewati tol Cipularang sendirian di malam hari. Selesai. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah wanita berbaju merah di kilometer 97 hanyalah mitos? Ataukah memang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika? Jika kalian pernah mengalami kejadian serupa, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor selanjutnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, jika suatu malam kalian berkendara sendirian dan merasa ada seseorang di kursi belakang, jangan menoleh.